Kerja jadi TKW cocok banget buat teman-teman yang susah cari pekerjaan di Indonesia. Halo, assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Yang mau kerja ke Hongkong jangan lupa mampir di video belajar masak aku ya. Ini ada daging sapi perut atau ngaulam, kalau bahasa Kantonisnya itu secukupnya 50 dolar aku beli, terus dikasih tepung maizena, direndam dulu teman-teman. Daging sapi perut atau itu bahasa Indonesianya sandung lamur, ada yang bilang sandung lamur. Terus ini ada bawang bombay, soalnya di Indonesia aku tuh ya jarang ya masak daging sapi, paling yang sering ya ayam, ikan, kambing, soalnya di kampungku sana daging sapi mahal ya, namanya tinggal di kampung. Terus ini kerjanya kan di Hongkong. Terus ini ada tomat, terus ada jahe sama bawang putih, bumbu-bumbunya teman-teman. Malam ini aku mau masak daging sapi lagi ya, setiap hari kan menunya diputer-puter ya, kalau misalkan hari ini daging sapi, besok ikan, besoknya ayam, seperti itu, kurang lebih seperti itu kalau saya. Setiap hari saya disuruh masak, setiap hari sama majikan itu. Terus aku menu kadang disuruh mikir sendiri, kadang ya mereka yang menentukan. Sebenarnya enak yang mana ya, dua-duanya sama enak sih, tergantung uang belanjanya sama ke kitanya sih. Terus ini ada juga kentang teman-teman, ini kentang aku mau kupas. Ini kentangnya aku pakai 1 buah, pakai 2 juga boleh, secukupnya aja teman-teman. Terus lanjut cuci daging sapi ya, ngaulamnya ini tadi kan dicuci sama tepung maizena supaya bersih katanya. Terus ini dicuci berkali-kali teman-teman ya, kalau aku kadang nyucinya tuh ya sampai 3 kali. Ini dicuci sampai bersih ya teman-teman. Kemudian ini yang terakhir aku mau bilas dengan air keran yang bersih ini, soalnya perintahnya begini. Kalau di Hongkong itu nyuci itu kan biasanya ada perintah kan teman-teman ya, tergantung majikannya kalau ngajarin nyuci itu bagaimana gitu, sesuaikan aja dengan perintah majikan teman-teman. Terus ini baskomnya kotor, aku mau cuci sampai bersih teman-teman. Lanjut ini aku mau siapkan air, mau merebus tadi ya daging sapi ngaulam atau daging sapi sandung lamur. Bener nggak daging sapi sandung lamur namanya? Ada yang bilang gitu. Kemudian ini ada jahe, jahenya secukupnya aja teman-teman. Ini digeprek jahenya. Tadi ya mau merebus daging sapi, terus masukin aja ke pancinya tadi. Kemudian ini ada bawang bombaynya secukupnya. Tadi daging sapinya aku mau masak itu tomat sama tomat, enak manis-manis asam gitu. Bawang bombay dipotong sesuai selera, kemudian dibuka-buka seperti ini. Kalau nggak dibuka-buka gini nggak terbelah bawang bombaynya. Terus ini ada bawang putih secukupnya teman-teman. Bawang putihnya ini cukup saya bagi 2 seperti ini, atau utuh juga bisa, atau digeprek juga bisa sesuai selera. Kemudian ada tomat 1 buah, ini tomatnya dipotong sesuai selera ya, aku potongnya begini. Terus ini dipotong sampai selesai. Kalau di Hongkong itu tomat tuh cantik-cantik, bagus-bagus ya, nggak kayak di Indonesia tomatnya kecil-kecil. Ini udah selesai, air mendidih. Ini lanjut kita buka tutupnya, lanjut kita rebus sebentar. Ini daging sapinya ini direbus nggak usah lama-lama teman-teman, yang penting dia sudah keluar air kotornya aja itu udah bisa diangkat. Kemudian ini aku mau angkat dulu daging sapinya teman-teman, kita pindahkan wajannya. Kemudian daging sapinya kita cuci lagi teman-teman, kita cuci sampai bersih, soalnya daging sapinya itu kotor teman-teman. Jadi ini dicuci lagi, ini aku cucinya 2 kali teman-teman, atau dicuci sesuai selera ya teman-teman. Setelah dicuci ini ditiriskan daging sapinya, terus kemudian kalau ada ukurannya yang besar bisa dipotong ya teman-teman. Lanjut ini aku mau tumis bumbunya. Di sini ada bawang putih, kemudian ada bawang bombay, jahe, ada bunga lawang, daun bay leaf, mungkin ditambahkan kayu manis itu juga bisa, tapi aku jarang pakai itu. Terus masukin tadi ya daging sapi perut atau ngaulam, kemudian ditumis sebentar, masukin tomat, ditumis lagi ya, karena ini video berbentuk konten ya, jadi aku tuh numisnya sebenarnya lama, cuman ini tak percepat gitu loh teman-teman videonya. Terus ini aku siram sama kecap asin sama kecap hitam, kemudian ada saus tomat. Untuk sausnya itu secukupnya teman-teman, sesuai kebutuhan. Kemudian ini aku tambahkan gula merah, gulanya gula apa aja sih, gula pasir, gula batu, gula yang ada di rumah majikan. Kemudian aku tambahkan air. Untuk airnya ini agak banyak aja teman-teman, karena daging sapi ini tuh kan lama masaknya. Kemudian setelah mendidih ini saya mau pindahkan ke panci. Ini panci untuk ngerebus atau untuk ngeman. Kemudian ini ditutup. Kemudian setelah mendidih kita kecilkan apinya, direbus pelan-pelan kurang lebih 2 jam, 1,5 jaman, hampir ke 2 jam. Kemudian ini ada sayur, ini sayur namanya kawong kalau bahasa Kantonisnya. Kalau bahasa Indonesianya aku juga tidak tahu, karena di Indonesia aku tuh nggak pernah makan sayur ini dan nggak pernah masak sayur ini. Kalau bukan karena kerja di Hongkong itu kita tuh nggak bakal tahu kalau sayur tuh banyak banget jenisnya. Terus ini ada terong. Ini terongnya besar banget teman-teman. Ini aku cuci bersih dulu terongnya nanti cuma di steam aja teman-teman, atau mungkin teman-teman mau masak sesuai selera ya, ditumis juga bisa, tapi itu kurang bisa numis terong, nggak terlalu enak.
Terus ini ya tadi kawangnya dicuci sampai bersih teman-teman. Kemudian ini lanjut, aku mau potong sayurnya. Sayur kawang ini enak rasanya bagi yang suka, seperti majikan aku suka banget sayur ini. Ini masaknya cuma ditumis aja sama telur atau didadar sama telur seperti itu. Ini dipotong kecil-kecil seperti ini teman-teman. Untuk bagian ujung atas sama bawah dibuang ya karena kotor. Kemudian ini sudah selesai teman-teman seperti ini. Kemudian ini aku mau potong daun bawang untuk hiasan. Motongnya seperti ini ya teman-teman, yang selalu tanya motong daun bawang. Motongnya panjang-panjang seperti ini sampai selesai. Kalau sudah selesai ini kita sisihkan teman-teman. Kemudian jangan lupa dicek tadi daging sapinya sesekali diaduk, takutnya nanti yang bawah lengket. Terus ini ada kentang. Kentangnya dipotong sesuai selera. Kemudian ada juga sedikit wortel. Ini wortelnya saya potong juga sesuai selera lah teman-teman, motongnya gimana gitu. Terus kita sisihkan. Video masaknya aku percepat aja teman-teman. Ini daging sapinya udah empuk tapi belum empuk banget. Aku tambahkan saus tiram, bila makan penyedap atau ada bisa ditambahkan. Terus masukkan tadi kentang sama wortel. Kemudian direbus pelan-pelan lagi, tetap pakai api kecil ya teman-teman. Kalau misalkan kurang air bisa ditambahkan ya, sesuai selera aja. Terus ini kalau udah matang bisa ditutup ya. Itu masaknya aku sore teman-teman sebelum jemput anak majikan. Terus ini malam dilanjut nyetim terong. Kemudian ini aku mau pecahkan 3 butir telur, bumbunya cuma sejumput garam, kemudian dikasih lada bubuk, bila ada makan penyedap bisa ditambahkan. Kemudian ini tiba-tiba aja terongnya sudah matang teman-teman. Ini terongnya aku angkat, teman-teman bisa dipotong kecil-kecil terus disetim gitu ya. Kalau majikan aku seleranya begini, besar-besar terus disuir-suir. Terus ini siap untuk dipindahkan wajahnya teman-teman. Lanjut mau tumis tadi sayur kawong ini. Ini aku masaknya begini, ditumis, kemudian dikasih sejumput garam sama penyedap bila ada, kemudian masukkan telur atau didadar ya, dicampur antara telur sama kawong terus didadar pakai teflon gitu juga bisa. Sebenarnya sama aja sih rasanya kan. Ini sama-sama didadar, udah matang siap untuk dipindahkan di piring. Kemudian daging sapinya sudah matang, tata aja di atas piring teman-teman, ditata sesuai selera ya. Terus ditambahkan itu kuahnya atau capnya, terus dikasih ijo-ijo biar seger. Kemudian untuk cocolannya cuma pakai kecap asin sama bawang putih halus sama air. Terus ini makan malamku. Video ini diambil waktu puasa ya teman-teman, jadi ya makan malam sambil buka puasa. Ini aku sudah makan kentang sama daging sapi tadi, enak dimasak sama tomat teman-teman. Manis. Kerja di luar negeri itu teman-teman cocok banget buat kita yang susah nyari pekerjaan di Indonesia, apalagi faktor usia seperti saya ini usianya sudah 30 tahun. Kalau di Indonesia kerjanya apa ya, kalau usia 30 tahun seperti saya itu susah nyari pekerjaan yang pas gitu teman-teman. Jadi TKW ini mungkin pas lah kalau untuk usia 30 tahun ke atas itu ya. Teman-teman, sekian dulu video aku hari ini, terima kasih yang udah menonton. Kalau misalkan ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye. Lanjut makan teman-teman. Ini enak banget kok.